Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galia B. Permana, mahasiswa Sistem Informasi 2018. Saat ini ingin mempresentasikan UTS pengembangan sistem informasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Yang termasuk dari developer tim terdiri dari satu project manager, yaitu ia merupakan yang bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis, optimal, serta mengontrol pelaksanaannya sesuai rencana. Kedua, ada business analyst, adalah seorang yang menganalisis sebuah rancangannya atau organisasi dan mendesain proses sistem yang berjalannya. Ketiga, ada sistem analis. Sistem analis ini adalah personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem yang baru yang ingin direncanakan. Keempat, ada programmer. Programmer ini yang membuat program berdasarkan dari rancangan sistem analis. Nah, untuk kelima ada change manager. Change manager merupakan change management merupakan serangkaian atau proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang signifikan dapat dilakukan secara terkontrol dan sistematis. Terakhir, ada user. Peranan dari user ini menentukan apakah sistem yang dibangun sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan atau belum. Lanjut ke 3, ada tahapan-tahapan di dalam SDLC atau Software Development Cycle, yaitu ada tahap perencanaan. Yang pertama, proses perencanaan ini adalah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Contohnya, pada tahapan ini dilakukan wawancara atau observasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kedua, ada tahap analisa. Tahap analisa ini proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistemnya. Pada saat melakukan tahapan ini, yaitu menganalisis kebutuhannya secara langsung pada sampel yang ada. Terus ada perancangan. Tahapan perancangan ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Perancangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan ini dilakukan pada saat pada analisa yang kedua. Pada saat melakukan perancangan sistem, semua mengacu terhadap sistem yang sudah ada, yang sudah didesain sebelumnya. Contohnya ya dari diagram R atau pembuatan desain antarmuka, serta desain atau program yang tadi diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa pemrograman yang ditentukan. Terus tahap implementasi, proses pembangunan. Tahap implementasi ini adalah proses pembangunan dan pengujian sistem, seperti instalasi sistem dan rencana dukungan sistem. Pada saat ini adalah tahapan melakukan testing untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user atau belum. Lanjut ke nomor 4, perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategis. Faktor kelayakan adalah bagaimana kita menilai bahwa suatu sistem itu layak. Tentunya terlepas dari apakah sistem itu harus dibuat atau sistem lama yang memerlukan perbaikan atau tambahan, atau bahkan sistem lama atau sistem yang sudah ada perlu diganti dengan sistem yang baru.
Dalam tahapan perencanaan sistem, haruslah mengidentifikasi kelayakan sistem yang dibangun dengan memenuhi kriteria seperti kelayakan teknis, kelayakan ekonominya, serta lainnya. Sedangkan faktor strategis merupakan penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, dalam faktor strategis ada produktivitas. Produktivitas yaitu mengukur jumlah masukan atau output dihasilkan dari input, tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Lanjut, nomor 5, tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biayanya. Tahapan analisis sistem ini pertama yaitu mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan dengan rancangan sistem generalnya. Tugas utamanya mencakup menetapkan ruang lingkupnya, mengumpulkan fakta studi, menganalisis fakta studi, lanjut mengkomunikasikan penemuan tersebut, lalu melaporkan ke analisis sistem. Sistem analisis yang sukses bergantung pada fakta studi yang komprehensif dan teknik untuk mengumpulkan fakta studi. Lanjut kepada penggunaan metode untuk mengembangkan sistem. Penggunaan metodologi perangkat permodelan seperti penggunaan metode modern yaitu JAD atau JAD, terus teknologi CASE, diagram Jackson, W&O, tim SWOT atau Specialist with Advanced Tool, dan serta dukungan alat dan teknik metode yang bagus. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis masalah, yaitu tim analisis mencoba mempelajari sistem saat ini dan menganalisis masalahnya. Terakhir adalah analisis keputusan. Untuk mengembangkan sistem atau menganalisis sistem, kita perlu persetujuan dan menekankan bagaimana sistem baru dapat diimplementasikan dengan teknologi yang baru atau ingin menambahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.